Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pagi ini, biarlah pemurahan yang Tuhan masih anugerahkan dalam setiap kehidupan kita, kepanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang kita masih boleh alami saat pagi ini, membawa kehidupan kita untuk bersungkur di hadapan Tuhan, untuk menaikkan syukur, menaikkan doa, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan mari kita akan mulaikan doa kita. Kita pujikan 201 yang rohani. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai hidupku, mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Tata Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku, mengalir
dalam setiap kehidupan kami. Semakin melimpah Tuhan. Oh, hari demi hari dalam setiap kehidupan kami. Saat kami tersungkur menyembah Engkau ya Tuhan, kasih-Mu Engkau curahkan dalam setiap hidup kami, sehingga satu waktu kasih dalam hidup kami menjadi kasih yang sempurna ya Tuhan, sehingga kami tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun juga Tuhan. Haleluya. Dengan pribadi-Mu kami bisa menyatu dengan Engkau untuk selamanya Tuhan. Itulah perjuangan kami hari ini. Terus datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan lewat doa penyembahan kami Tuhan. Pagi ini kami mau datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebabnya mohon urapan kuat kuasa oleh Kudus kiranya mengurapi kehidupan kami semua, mulai dari hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Kiranya Tuhan dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan kami. Semakin dipersiapkan semakin hari semakin layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat internet secara langsung maupun siaran tunda Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada saat ini, kuasa Roh Kudus sanggup untuk menjangkau kehidupan kami, bahkan mencengkeram setiap hidup kami. Sungguh-sungguh yang mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan. Kami menjadi tanah yang baik dan subur, bisa menerima benih firman, boleh bertumbuh dalam hidup kami. Sungguh nyata Tuhan, oh pertumbuhan untuk menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap, sampai buah yang matang Tuhan, yang persembahkan saat Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami jadi penyembah yang benar semakin hari Tuhan. Oh Tuhan, menjadi penyembah yang semakin meningkat dalam doa penyembahan sampai mencapai kesempurnaan, yaitu daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak tinggal diam berusaha menggoda merintangi kami saat mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan lewat roh-roh jahat, najis, ngantuk, roh keras satir, main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari biarlah pagi yang indah ini kita membuka kitab kita. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab yang kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Amsal. Berbahagialah kata firman Tuhan, kehidupan yang membaca, kehidupan yang mendengar, sampai mentaati firman. Amsal pasal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh,
ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskanlah mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkanlah orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir. Selesaikanlah pekerjaan di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Aku melalui ladang seorang pemalas, dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Puji Tuhan. Demikianlah lanjutan bacaan kita pagi ini. Kita perhatikan apa yang kita baca. Mohon Roh Kudus untuk lebih jauh menerangkannya dalam kehidupan kita, memberi pengertian ya untuk setiap firman Tuhan. Ini menjadi pedoman, tuntunan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Nah, pagi ini ya kita melihat sini, ya tentunya tidak semua saya bisa jelaskan satu persatu. Saya katakan tadi, ya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang lebih jauh memberikan pengertian ya dalam setiap kehidupan kita. Nah, pagi ini saya akan membawa kita melihat beberapa hal yang menjadi fokus kita saat pagi ini, yaitu pada bagian-bagian terakhir dikatakan di sini, ya aku, ya ini menunjuk Tuhan, ya Roh besar yang menunjuk Tuhan melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi.
Lihatlah, semua ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Ya, kemudian Tuhan memandangnya, Tuhan perhatikan, Tuhan lihat, wah ternyata orang itu tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, ini kita perhatikan. Ya, supaya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bicara ladang, terutama ladang anggur, nah ini adalah ladang mempelai. Ya, kehidupan yang sedang digarap kerjakan oleh firman pengajaran yang benar. Ya, terutama orang yang bekerja di dalamnya. Ya, kehidupan yang bekerja di ladang anggur adalah kehidupan yang dipercayakan Tuhan jabatan pelayanan. Nah, kita perhatikan. Biarlah ya setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, kita kerjakan seperti hamba yang baik dan yang setia. Dalam Injil Matius pasal 25, yang dipercayakan 5 talenta, dipercayakan 2 talenta. Mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya, sehingga menghasilkan laba, ya, menghasilkan keuntungan, ya, dari ya, apa yang Tuhan percayakan. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Tetapi kita harus ya, waspada, ya, jangan sampai seperti yang dipercayakan 1 talenta, dipercayakan 1 malah disembunyikan, sehingga Tuhan katakan hamba yang jahat dan malas. Nah, ini seperti yang ditulis di sini, ya, tidur sebentar, mengantuk sebentar lagi, melipat tangannya. Itu orang malas. Sedikit-sedikit ngantuk, ya. Dengar firman mengantuk, ya. Apalagi menyembah Tuhan. Nah, jangan sampai ini terjadi atas hidup kita, apalagi pelayan Tuhan. Perhatikan, ya, mari berjuang, ya, terus kita berjuang hari ini. Jangan ikuti ya keinginan daging, sebab memang daging selalu ingin, ya, daging selalu ingin dimanja, ya, daging selalu ingin dipuaskan semua keinginannya, ya. Dan dikatakan dalam Roma pasal 8, daging ya tidak akan, ya, keinginan daging, ya, itu selalu bertentangan, ya, dengan kehendak Tuhan. Ya, tidak bisa bersahabat, ya, selalu bermusuhan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau kita ikuti keinginan daging, pasti akan berlawanan dengan kehendak Tuhan, ya. Sehingga orang yang mengikuti keinginan dagingnya itulah kehidupan yang malas, dan Tuhan katakan jahat, itu jahat, ya. Seringkali dianggap biasa, ya, mengantuk saat dengar firman biasa, ya, sudah biasa. Sehingga tiap kali dengar firman begitu, tiap kali menyembah juga begitu. Nah, perhatikan, ya, kita perhatikan baik-baik apa yang ditulis oleh, ya, seorang berhikmat ini, Raja Salomo menulis ini, ya. Dikatakan ladang orang si pemalas ini semuanya ditumbuhi onak, ya. Tahu onak? Nah, onak itu duri, ya, onak duri, ya. Kemudian tertutup oleh jeruju, temboknya sudah roboh, ya. Ini akan membuat anggur itu tidak akan bisa berbuah, ya, tidak akan pernah bisa. Jangankan berbuah, berkembang tidak bisa, sebab, ya, onak duri itu akan menghimpit, ya, anggur itu sehingga tidak bisa berkembang, apalagi itu berbuah. Ya, ini sesuatu yang sangat, ya, membuat Tuhan akan murka. Ingat, ketika pohon ara tidak menghasilkan buah, ya, dia dikutuk oleh Tuhan. Engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya, maka keringlah pohon ara itu. Ya, itu membuat Tuhan murka. Ya, makanya ketika
Ya, orang berseru-seru, Matius pasal 7. Tuhan, Tuhan, saya sudah beribadah Tuhan. Saya sudah bernubuat, sudah melayani, sudah mengusir setan. Tapi apa Tuhan katakan? Enyah dari hadapanmu, kamu semua pembuat kejahatan. Tidak disadari kenapa melakukan pelayanan dengan darah gairah dalam melayani Tuhan. Itu jahat di mata Tuhan. Lebih baik tidak usah melayani daripada melayani ya setengah-setengah. Melayani malas-malasan, tidak ada gairah. Itu seperti kata nasinya. Sebentar lagi tidur, mengantuk, melipat tangan. Nah, itu jahat di hadapan Tuhan. Jahat. Makanya kita perhatikan. Ya, kita berjuang untuk menjadi hamba yang baik. Ya, dan hamba yang setia. Ya, sehingga dia selalu berjuang untuk berkorban. Ya, agar pelayan itu maju. Ya, haleluya, supaya mendapatkan laba seperti dalam Matius pasal yang ke-25. Apa yang Tuhan percayakan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, ya, sehingga mendatangkan hasil. Nah, apa hasilnya? Baik itulah buah. Apa yang kita kerjakan, pelayanan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh perjuangan, perbuatan baik itu berkorban. Hamba yang baik, hamba yang suka berkorban, suka berjuang, dan setia. Apa yang dilakukan itu dilakukan dengan setia. Jangan hari ini sungguh-sungguh berkorban, berjuang, besok ngantuk lagi, tidur lagi. Tidak konsisten, selalu berubah-ubah. Ini yang bahaya. Ya, seperti jemaat Laodikia, suam-suam kuku. Kadang-kadang dia datang, semangat. Ya. Tiba-tiba dingin lagi. Kadang panas, kadang dingin. Nah, itu membuat Tuhan murka juga, sama dengan yang malas tadi. Ya, membuat Tuhan murka. Aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Suatu jahat di mata Tuhan. Mari kita perhatikan. Apalagi di hari-hari yang terakhir ini, ingat Matius pasal yang ke-22, 25. Ya, waktu kita bekerja tinggal 1 jam. Terutama kita bagi bangsa kafir, dari jam 5 sampai jam 6. Itu artinya waktu sudah semakin singkat. Ya. Jadi waktu yang sudah singkat ini jangan lagi kita main-main, justru harus semakin sungguh-sungguh. Ya. Haleluya. Berjuang untuk jadi hamba yang baik, hamba yang berkorban, yang berjerih payah dalam pelayanan, dan setia. Melakukan itu dengan setia. Ya. Semakin setia dan berkobar-kobar. Ya, haleluya. Sehingga apa yang kita lakukan, ya pasti ada hasilnya. Ya, selalu dikatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang menjadi usaha kita pasti ada hasil, ada labanya. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rindukan. Buah dalam pelayanan. Ya, kita kerjakan. Haleluya, seperti jadi katakan sih. Ya, jangan sampai ini terjadi. Kalau kita jadi hamba yang baik dan setia, pasti kebun itu tidak akan ditumbuhi onak, tidak akan tertutup jeruju, temboknya tidak roboh, pasti akan menjadi kebun anggur yang terawat dengan baik. Ya, haleluya. Sampai akan menghasilkan buah, pasti ada buah, tidak mungkin. Ya, sebab apa yang dilakukan dengan usaha dengan sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Ya, tidak akan mengecewakan. Haleluya. Soalnya mari biar kita harus berjuang hari-hari ini, ya, menjadi kehidupan yang semakin baik, ya, dalam pengorbanan kita, dalam perjuangan jerih payah kita dalam pelayanan, dan kita melakukan itu dengan setia, ya, dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Sekalipun pada ayat 10 sini dikatakan, ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan,
kecillah kekuatanmu. Sekalipun ya, ditandai dengan berbagai macam kesesakan, berbagai macam tantangan, ya, penderitaan, itulah memang tantangan yang dihadapi dalam pelayanan. Banyak kesesakan, penderitaan, ya. Tapi kita harus menjadi kehidupan yang selalu, ya, haleluya, selalu yakin, selalu percaya, ya, dan terus berserah kepada Tuhan. Jangan menjadi kehidupan yang tawar hati, tawar hati pada masa kesesakan. Ya, kehidupan yang tawar itu kehidupan yang sudah tidak percaya lagi. Ya, kehidupan yang gampang kecewa, gampang putus asa, sering bersungut-sungut, itu orang yang tawar hati. Ya, kecil kekuatannya. Ya, orang yang kecil kekuatan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tetap percaya, ya, sekalipun banyak tantangan pergumulan, tetap percaya, yakin bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Ya, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, ya, dikatakan bahwa jerih payah kita tidak sia-sia dalam Tuhan. Hak dan upah kita ada dalam tangan Tuhan. Ya. Jangan kita ragu soal itu. Jangan katakan, oh ini percuma. Ya, apa yang dilakukan ini doa pagi, puasa, doa semalam, suntuk, percuma. Tidak percuma. Ya, itu hanya suara-suara daging saja. Ya, seringkali muncul. Nah, itu yang harus dilakukan. Ya, harus diredam suara-suara daging. Percaya, yakin percaya. Jangan tahu hati. Yakin percaya bahwa janji Tuhan, ya, pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan, ya, kehidupan yang bisa menghasilkan buah. Oh, itu kehidupan menyenangkan itu. Maka dikatakan bahwa, ya, Bapakkulah pengusaha kebun anggur itu. Dari zaman lama mengatakan Bapakkulah pembela. Dia sebagai pembela tidak akan membiarkan, ya, kehidupan yang berbuah dalam pelayanan. Oh, Tuhan tidak akan membiarkan. Ya, Tuhan akan membela, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara, ya, Tuhan akan, ya, haleluya, menjadikan semuanya baik, semakin baik, semakin indah, berhasil. Ini dikatakan pada ayatnya yang ke-14, perhatikan ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Yakin percaya, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh dalam pelayanan, hamba yang baik dan setia itu sama dengan kehidupan yang bijaksana, seperti anak darah yang bijaksana yang terus mengumpulkan, ya, persediaan minyak, terus berjuang, yang mendapatkan minyak. Bagi kita sekarang itu urapan Roh Kudus yang kita dapatkan lewat percikan darah. Di balik salib ada Roh kemuliaan, ada Roh Kudus. Semakin kita, ya, bertahan dalam penderitaan, dalam kesesakan, tidak tawar hati, percaya, terus yakin, terus berjuang, maka Roh Kudus akan semakin dilimpah, minyak semakin bertambah, Roh Kudus semakin melimpah. Nah, kitalah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Sehingga dikatakan, maka ada masa depan, harapanmu tidak akan hilang. Pasti ada masa depan yang indah Tuhan siapkan. Ya, jangan takut, ya, jangan ragu, jangan bingung. Ayo terus yakin dan percaya. Ya, jangan sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit putus asa, bersungut. Itu kekuatan yang kecil. Ayo biar kekuatan kita semakin melimpah-limpah. Ya. Dalam kesesakan tidak tahu hati, ya, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berseru, tetap menyembah Tuhan. Jadi terus yang kita lakukan hari-hari ini, ya, haleluya, dalam pelayanan, ya, kita banyak menyembah Tuhan itu, ya, sebab dari situlah kekuatan kita. Kita tidak mampu melakukan pelayanan dengan kekuatan sendiri, tidak mampu, ya, tapi kita banyak tersungkur bagi Tuhan, banyak menyembah Tuhan, ya, kekuatan kita. Tuhan mencurahkan kasih-Nya dalam penyembahan. Tuhan mencurahkan, ya, Roh Kudus dalam hidup kita. Ya,
semakin ya kasih melimpah, Roh Kudus melimpah, kita akan semakin kuat. Ya, ada kekuatan yang berlimpah-limpah untuk mengerjakan pelayanan kita. Semakin ya setia, semakin berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ingat, ya, Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang menghasilkan buah dalam banyak. Sekali lagi, Tuhan membela, Tuhan melindungi, memelihara. Ada masa depan. Harapan kita tidak akan pernah hilang, ya, tidak akan pernah mengecewakan. Coba, mari kita baca itu dalam Roma, ya, sebelum kita datang tersungkur bahwa ke Tuhan. Yuk, yakin sungguh-sungguh, jangan ragu sedikit pun. Ya, yakin, percaya, ya, bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini, perjuangan kita dalam pelayanan kita, ya, itu tidak akan mengecewakan. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-3 sampai 5. Roma pasal yang kelima ini judulnya hasil pembenaran. Ya. Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermenggah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Semakin tekun, sekalipun sengsara menderita, ya, banyak tantangan, tetapi semakin setia. Dan kesetiaan itu menimbulkan tahan uji, itu kekuatan, ya, kuat teguh hati. Ya, tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan semakin kuat. Dan pengharapan, perhatikan, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak akan mengecewakan. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Ya, haleluya. Ada sesuatu yang indah Tuhan siapkan dalam ini. Ya, percaya, yakin. Ya, tidak akan pernah mengecewakan. Harapanmu, masa depanmu, ya, itu akan nyata di dalam Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ya, puji Tuhan. Mari kita datang bersyukur di bawah Tuhan. Semakin sungguh-sungguh untuk percaya, berseru, menyembah Tuhan. Dari situlah kekuatan kita. Saat kita menyembah Tuhan, kasih Allah dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, ya, membuat kekuatan yang melimpah-limpah atas hidup kita, untuk semakin berkobar-kobar dalam melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oh, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Amen. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir.
setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Dengan semoga benar-benar jadi kenyataan, menjadi perjuangan kita hari ini, terus semakin menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Apapun tantangan yang dihadapi, apapun pergumulan, apapun penderitaan, kesesakan dalam hari ini, tetap berjuang dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Terus berjerih payah, terus berkorban dalam pelayanan, seperti wanita yang datang tersungkur di bawah itu. Dia datang membawa minyak narwastu yang mahal. Itu hasil perjuangannya. Semua dipersembahkan kepada Tuhan dengan menangis di bawah kaki Tuhan. Semoga kita juga kehidupan yang demikian, kehidupan yang terus berjuang, berjerih payah, berkorban dalam pelayanan, semakin setia. Apapun tantangan yang dihadapi, penderitaan, tetap sungguh-sungguh, tetap yakin, tetap percaya. Tidak ada yang tawar hati. Semoga tidak ada yang tawar hati. Semoga tidak ada yang bimbang. Semoga tidak ada yang kecewa. Yo, terus berjuang, terus percaya, yakin kepada Tuhan. Haleluya. Yakin akan janjinya. Janji Tuhan tidak akan pernah ingkar. Tuhan akan menggenapi janji. Haleluya. 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 Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, percaya, berseru, sembah. Biar kasihnya dicurahkan bagi kita pagi ini. Roh Kudus dicurahkan semakin melimpah. Itulah kekuatan kita, semakin setia dalam pelayanan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus.
Semua baik, sungguh terang.
jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, haleluya. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Haleluya. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Dengan semakin yakin, semakin percaya, semakin kuat teguh hati. Jangan pernah ragu itu. Sekalipun yang kita alami sekarang mungkin belum baik yang dialami, bahkan justru yang tidak baik yang dialami. Ayo terus berjuang dalam Tuhan, terus setia, semakin berkobar-kobar, yakin apa yang secara daging tidak baik kita. Di balik itu ada kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, sekalipun itu terasa sakit bagi daging, tapi yakin percaya itu semua untuk kebaikan kita. Haleluya, semua untuk kebaikan kita. Sebab Dia turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kita, mendatangkan kebaikan. Haleluya, ada sesuatu yang indah Tuhan siapkan bagi hidup kita. Yakin, percaya, terus berjuang dalam pelayanan, semakin setia, semakin berkobar-kobar. Ada sesuatu yang indah Tuhan siapkan bagi kita. Ada masa depan yang indah.
harapan kita semua akan menjadi kenyataan di dalam Tuhan. Oh, tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kehidupan ini mau tetap berjuang, tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berseru dekat menyembah Tuhan. Angkatlah dua tangannya ke atas Tuhan. Oh, haleluya. Biar kasihnya dicurahkan bagi kita, bagi Roh Kudus semakin dicurahkan dengan limpahnya. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Oh, membuat kita semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Haleluya. Apapun yang dialami, tantangan pergumulan, tidak akan membuat kehidupan kita kecewa. Haleluya. Tidak akan membuat kita putus asa, tetapi semakin percaya, semakin berkobar-kobar dalam pelayanan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya Masih, ya Masih. Selalu percaya kepada-Mu, selalu berseru ya Tuhan. Tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tidak akan bersungguh-sungguh, tapi semakin percaya, semakin kuat dan teguh hati, tidak pernah tawar hati. Sebab apa yang Ku perbuat dalam hidup kami adalah baik adanya Tuhan. Semua kebaikan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, berantakan kebaikan semakin baik, semakin baik, semakin indah Tuhan, sampai semuanya menjadi sempurna. Kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang akan menikmati kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama Engkau. Haleluya. Kami yakin dan percaya bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami berjuang terus dalam pelayanan, semakin setia, semakin berkobar-kobar. Haleluya. Haleluya. Sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya Engkau adalah pembela bagi kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah yang selalu peduli, selalu mengerti, selalu Engkau melihat semua apa yang menjadi perjuangan kami. Engkau perhatikan semua Tuhan. Secara kami Engkaulah yang menghitungnya Tuhan. Bahkan setiap tetesan-tetesan air mata kami Engkau tampung dalam kirban-Mu Tuhan. Semua tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Ada sesuatu yang indah Tuhan siapkan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih sebab kami menyerahkan segala perkara dalam tangan-Mu. Tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu pagi ini. Semua umat-Mu baik yang ada di tempat ini, bahkan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan, lewat secara langsung, secara tunda, dimanapun umat-Mu berada saat pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa kepada mereka semua Tuhan, hamba serahkan kehidupan mereka semua dalam tangan-Mu, dengan berbagai macam pergumulan, persoalan yang mereka hadapi dalam hidup mereka, baik secara pribadi
pergumulan dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi mereka Tuhan, cita-cita masa depan semua Tuhan, dalam menghadapi kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan, memperhatikan semua pagi ini ya Tuhan, berdoa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi umat-Mu semua Tuhan. Haleluya, pertolongan yang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami, sebab Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Pertolongan-Mu selalu tepat ya Tuhan, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Hamba serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu pagi ini. Berbagai macam persoalan pergumulan aku David, sekalipun lidah bibul terbatas mengungkapkannya, namun Kau tahu sampai laman hati batin kami Tuhan. Kau tahu apa yang terbaik dalam Islam. Kau turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan dalam hidup kami. Semua baik sampai semua sempurna. Kebahagiaan, keindahan kami alami dalam Engkau Tuhan, saat Engkau membawa kami dalam Tuhan pesta nikahan domba kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau sungguh baik bagi bawa saya itu selama-lamanya. Kasih setiamu terus menyertai kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin sukar sulit, dunia yang tidak menentu hari-hari ini Tuhan. Engkau selalu menyertai, melindungi, membela umat-Mu semua ya Tuhan. Terutama semua pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan hari-hari ini Tuhan. Dengan penuh jerih payah, penuh pengorbanan kepada-Mu, dengan kesetiaan yang berkobar-kobar. Engkau tidak akan Tuhan pernah membiarkan mereka Tuhan. Engkau sebagai pembela, Engkau melindungi, memelihara Tuhan. Memberikan yang terbaik dalam masa depan yang indah, masa depan berhasil dalam Tuhan, sampai berhasil menjadi mempelai wanita-Mu yang akan menikmati kebahagiaan selamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan satu puji roh kami dalam tangan, juga pergumulan kami dalam pengembalaan di tempat ini, apa yang kami sedang Tuhan Tuhan perjuangkan Tuhan untuk membangun rumah ibadah di tempat ini, sudah mulai dari pondasi yang kami telah Tuhan lakukan Tuhan, dan untuk selebihnya kami sungguh-sungguh tidak mampu. Kami tidak ada satu hal yang mustahil bagi kami untuk bisa membangun. Haleluya, untuk seterusnya sampai selesai Tuhan. Namun kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega, dan Engkau sudah mengawali pekerjaan di tempat ini. Engkau juga akan menyelesaikan ya Tuhan. Supaya kami memohon, kami mengetuk pintu hati-Mu ya Tuhan. Haleluya, Engkau membukakan bagi kami Tuhan tingkap-tingkap langit. Engkau curahkan Tuhan berkat-Mu dengan berkelimpahan Tuhan, dari manapun juga Tuhan. Sebab Engkau yang punya emas perak, Engkau yang menciptakan langit bumi serta isinya. Dengan firman-Mu Tuhan, maka firman-Mu sanggup untuk membuka jalan bagi kami, membuka segala sesuatu Tuhan. Haleluya, jalan yang tertutup bagi kami, mustahil bagi kami, Engkau buka bagi kami. Buka pintu berkat-Mu, perintahkan berkat-Mu untuk kami gunakan dalam pelayanan itu, membangun rumah ibadah sampai selesai, menambah sarana fasilitas dalam pelayanan Tuhan. Semua yang kami butuhkan dalam pelayanan hari-hari ini, Engkau percayakan gereja-Mu Tuhan. Tidak hanya kehidupan kami, pengembalaan tempat, tapi dimanapun setiap pengembalaan hari-hari dalam pergumulan masing-masing Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu dalam setiap penggembalaan dimanapun Tuhan berada hari-hari ini Tuhan. Sebab kami percaya gereja di akhir zaman dipercayakan Tuhan berkat yang melimpah untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari ini Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di tempat ini, nyatakanlah kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan baik kami semua, dan terutama kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami hari ini. Kami serahkan hidup kami untuk dipakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa Tuhan masuk dalam kesatuan tubuh-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan.
Oh, dimanapun kami berada, bagi daerah kami, bagi bangsa kami, Tuhan Indonesia tercinta ini Tuhan, terus kami berdoa bagi bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami dari pandemi COVID ini ya Tuhan. Tolong kiranya, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu, Engkau selalu menguatkan Tuhan pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, camat, pemerintah desa-desa semua, Tuhan berkati legislatif, yudikatif, eksekutif. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, kebijaksanaan dalam meroda pemerintah kami bangsa. Berikan selalu kesehatan ya Tuhan. TNI, Polri juga Tuhan tolong dengan kekuatan hikmat tetap menjaga stabilitas keamanan di negara kami tercinta ini. Tim medis semua Tuhan tolong, semua tenaga-tenaga medis, relawan medis berkati semua. Mereka berikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan semua. Tuhan yang terpapar COVID, Tuhan tolong kiranya semakin banyak dipulihkan, disembuhkan Tuhan kalian. Apapun usaha-usaha pemerintah membuat vaksin, Tuhan tolong menjadi sarana, oh Tuhan, untuk terbebas dari pandemi ini Tuhan. Kami rindu, kami bisa berbuat lebih lagi bagi bangsa kami, membawa cahaya Injil kemuliaan bagi Indonesia ini Tuhan, sehingga Indonesia benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Pakailah kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa untuk masuk dalam satu kesatuan tubuh-Mu yang sempurna, bisa menyongsong Engkau sebagai Raja, mempelai di surga dalam kemuliaan di awan-awan permai. Kami bahagia bersama Engkau untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan sekali lagi tubuh jiwa kami dalam tangan sepanjang hari dan aktivitas umat di mana mereka pergi berada. Lindungi sertai, tutup bungkus demi kuasa darah-Mu. Apa yang diusahakan dikerjakan Tuhan, buka jalan, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, perintahkan berkat-Mu bagi kehidupan mereka semua, digunakan dalam pembangunan tubuh. Terima kasih Tuhan, kembalikan dalam setiap jam-jam ibadah tempat ini, baik ibadah doa penyembahan sebentar sore, ibadah raya besok pagi, kaum muda sore hari. Tuhan tolong semua, gairahkan umat-Mu semakin setia, berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik-baik. Bahwa saya itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit beroleh, apapun menimpa dunia ini, kasih dan kesetiaan-Mu tetap Tuhan, oh abadi dalam kehidupan kami, menyertai setiap langkah hidup kami hari ini Tuhan. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan, Raja mempelai di surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan, kebahagiaan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari indah ini, berjalan bersama Engkau Tuhan di jalan kemenangan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.